Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Tuhan hormati pada guru-guru Lumandung, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Adapun tausiah atau ceramah pada pagi yang berbahagia ini yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Tunku Muammar Muhammad Nur. Tunku Muammar Muhammad Nur. Kepada Tunku kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya alam semesta, yang mana dengan berkah rahmat taufik dan hidayah daripada Allah, alhamdulillah, hingga subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan yang Allah berikan, alhamdulillah, tanpa kurang suatu apapun. Sehingga sama-sama kita hari ini masih bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat waktu subuh secara berjamaah dalam rangka kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat wassalam tak henti-hentinya selalu kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, ulama muqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama yang mu'tabar. Ta'zim wa takrim kepada imam masjid, kepada remaja-remaja masjid, dan teristimewa kepada seluruh sidang jamaah subuh yang insya-Allah kita dalam kemuliaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sembari kita meniatkan i'tikaf, maka sedikit coba kita mengkaji ulang tentang masalah puasa kita di dalam bulan Ramadan. Ya, tanpa terasa hari ini kita telah berada di hari yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan. Tanpa terasa begitu cepatnya waktu berlalu. Ya. Tanpa terasa begitu cepatnya hari-hari berlalu. Hari berubah menjadi pekan. Pekan berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Tahun berubah menjadi windu. Windu berubah menjadi abad. Begitulah perputaran setiap waktu, setiap saat, setiap detiknya. Waktu akan terus berjalan dan tidak menunggu kita untuk berbuat baik dan bertaubat. Maka berbuat baiklah, bertaubatlah selagi masih ada waktu. Ya, jadi rasa-rasanya baru kemarin kita menginjak kaki di bulan suci Ramadan, tapi hana terasa separuh hari ini, ya. Sudah 15 daripada Ramadan. Maka seorang mukmin sejati tentunya di dalam bulan suci Ramadan ini,
ya, ingin meraih kesuksesan di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, seorang mukmin, siapa saja kita, pasti kitanya pingin maksimal beribadah di dalam bulan ini. Maka seseorang tidak akan pernah bisa menjalankan ibadah secara maksimal apabila orang tersebut tidak mengetahui kurikulum daripada Ramadan. Maka bengah yang subuhnya tersebutkan beberapa kurikulum daripada Ramadan. Ya, menu daripada Ramadan. Katanya apabila seseorang tidak menerapkan kurikulum ini di dalam bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan meraih kesuksesan, tidak akan mendapatkan ibadah yang maksimal di dalam bulan Ramadan. Maka apa-apa saja kurikulum daripada Ramadan, coba kita perhatikan. Yang pertama, kurikulum daripada Ramadan yaitu seorang mukmin sejati wajib mesti dia mengenal hakikat daripada bulan Ramadan. Jadi kitanya bebetul-betul taturi bulan Ramadan. Tatkala hari ini seseorang tidak kenal dengan bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan ini akan terasa biasa saja. Sama mendang lagi bulan-bulan lain. Enggak ada perbedaan. Ya, enggak terasa istimewa bulan Ramadannya. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Maka disebutkan di dalam pepatah yang legendaris, kata dengar, tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Apa maknanya? Tatkala hari ini kita tidak kenal dengan sesuatu, maka kita tidak menaruh perhatian yang khusus pada hal tersebut. Begitu juga dengan bulan Ramadan ini. Tatkala uronyo tanyo hana taturi, tidak betul-betul kenal dengan hakikat Ramadan, sehingga kita akan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa menabung amalan-amalan di dalamnya. Ya, tidak terasa istimewa, biasa. Yang nanti itu dalam. Kemudian, kenapa? Karena kita tidak kenal dengan hakikat daripada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan pahala. Bulan diampunkan segala dosa-dosa, bulan untuk menyembuhkan segala penyakit kita yang telah kita minum selama 11 bulan, kita minum racun, dan penawarnya itulah bulan ini. Ya, sehingga baginda Nabi berkata dalam satu hadisnya, "Lau ya'malu ummati ma fi Ramadan, latamanna ummati ayyakuna Ramadan sana." Seandainya umatku tahu, kata baginda Rasul, apa kelebihan, apa keutamaan, apa ganjaran yang diberikan di dalam bulan suci Ramadan, latamanna ummati ayyakuna Ramadan sana. Sungguh umatku akan meminta, akan mengharap, akan bercita-cita, semoga 11 bulan yang tersisa Allah jadikan semua Ramadan. Andai kita tepu putra kelebihan yang diberikan dalam Ramadan, sungguh kita akan meminta kepada Allah 11 bulan yang tersisa Allah jadikan untuk Ramadan mendu. Tetapi kenapa sampai detik ini, saat ini, tak terbayang pun, tak terbesit pun dalam hati kita, jangankan untuk meminta, untuk mengharap Allah jadikan 11 bulan lagi untuk Ramadan semua, empah mesti belian berbaga-baga haju lewat. Ya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang ada dalam pikiran tanyo, yang ada dalam benak tanyo, puasa ini capek. Ya, puasa ini susah, sukar, apa-apa enggak boleh. Ya, sehingga penyakit kita, penyakit mukmin, penyakit orang Islam dimanapun terjadi, ya, fenomena yang sangat sering kita perhatikan, kita lihat di mana saja ini terjadi. Ya, apa penyakitnya? Kita orang mukmin, orang Islam menjadikan Ramadan ini seperti perempuan. Ya, kita menjadikan Ramadan seperti perempuan. Iban seperti perempuan, semakin bertambah usia Ramadan, semakin sedikit peminatnya. Perempuan kan benar Nurina, semakin tambah umur kan semakin sedikit peminat. Tahu enggak galak tak ke nenek-nenek man? Ya. Lagi yang singa Ramadan, kan orang inang kayak gitu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu dulu waktu umur 20 tahun itu macam bola kaki.
Iban macam bola kaki. 22 orang memperebutkannya. Naik umur 30 tahun. Sudah macam bola basket. Cuma tibelah orang tu yang memperebutkan. Ya. Naik 40. Sudah macam badminton. 2 orang lagi yang memperebutkan ibu-ibu. Ini yang sangat sayang kita nenek-nenek. 60-70 tahun. Macam bola golf. Dipukul sejauh-jauhnya. Enggak ada yang minat lagi. Mana yang galak alih. Urun Tuhan atau galak tat. Begitu juga tamsilan Ramadan hari ini. Semakin bertambah usia Ramadan, semakin sedikit peminatnya. Ya kan? Coba lihat. 10 pertama, lebih-lebih di malam pertama. Geger PKM. Bentang sajadah sampai ke jalan. Hantip sajadah. Sampai hajat upajak ayat belau-belau. Ya? Saking semangatnya semua untuk tarawih. Ibu-ibu yang lagi halangan pun pak lupa dia lagi halangan. Tarawih juga saking kemaruknya. Nyandung semangat. Naik 10. Ya. Kedua, di pertengahan sudah mulai tereliminasi. Ya. Lebih-lebih yang 20 lebih rakaat karena kemajuan tam. Ya. Nyo berokon terus bunuh becut nyo ka tinggal 2 boh tak tu. Ya. Yang sangat kita sayangkan di finalnya 10 terakhir. Berbeda di tempat kita dengan di Arab juga. Di Arab itu 10 terakhir masjid penuh, pajak sepi. Tempat kita pajak penuh, masjid angker. Ada dia yang tamang, menghantu, lampu-lampu mati. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Satu jawabannya karena kita tidak kenal dengan hakikat daripada Ramadan. Sehingga kita membiarkan lewat mana dan lakukan ibadah-ibadah tambahan. Bahkan bertambah kurang kadang ibadah kita daripada bulan-bulan yang lain. Ini fenomena setiap tahun dimanapun terjadi seperti ini. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kita tidak tahu, tidak kenal dengan hakikat daripada Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diampunkan dosa kita. Bulan yang paling mudah untuk kita mendapat syurga Allah yang ke bulan Ramadan. Bahasa lain, ya, Allah menjual dengan harga yang sangat murah syurganya, yaitu dalam bulan Ramadan ini. Maka miakan dalam bulan Ramadan kesempatan untuk meraih syurga Allah. Sangat kecil kemungkinan kita bisa meraih di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Lebih-lebih sebagaimana kita dengar hadis-hadis yang kagak baca li gure-gure katanya. Dan mudah-mudahan Allah saja berlepas sekalian. Ya. Akan tetapi siapa saja daripada umat Muhammad yang melakukan puasa penuh dengan iman dan keyakinan kerana puasa dan harap Allah, insyaallah akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, dosa di situ dosa dengan Allah. Kadang-kadang dosa dengan manusia mata darah hana kepampun. Karena dosa dengan manusia itu enggak ada yang namanya dosa kecil. Dosa dengan manusia mandum dosa besar ya. Ya, maka kalau bisa kita memaksa seminimal mungkin kita membuat kesalahan dengan manusia. Karena hotel kemah apa ya? Sukar. Ya, anak Adam ini kan pelit-pelit. Coba lah kemah masak lungkul lah kemah. Ya, jaga imet tanya, embu. Ya. Dosa yang bagaimana yang diampunkan itulah dosa yang ada kaitannya dengan Allah. Dosa anak tamutang engkau 10 juta, anak umadangan puasa. Kegelahan. Ya, mesti dengan bayar. Ya, kemudian dalam hadis kudusi Allah menyatakan kullu amali ibni adam lah illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Nabi, kata Allah. Allah mengkhususkan ibadah puasa Ramadan ini. Mana mengkhususkan bagaimana? Pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, ini kadarnya, ukurannya sudah Allah tentukan. Misal salat, gebaya 10, tam sedekah, gebaya 5, misalkan. Ta'iktikaf, gebaya 10, misalkan. Sudah ada kadarnya.
Akan tetapi ibadah puasa Ramadan ini kadarnya, ukurannya malaikat sendiri nggak tahu. Jadi yang tahu cuma Allah. Sehingga pahala ibadah puasa Ramadan ini Allah sendiri yang akan membalasnya nanti. Jadi kenapa ibadah Ramadan ini dikhususkan? Karena ternyata ibadah Ramadan ini yaitu ibadah sirriyah, ibadah yang tersulit. Ibarat memerangi musuh yang tidak nampak. Ya, memerangi musuh yang tidak nampak lebih susah daripada memerangi musuh yang nampak. Istilah permainan, puasanya main tinju, nampak musuhnya. Main bola kaki, nampak musuhnya. Main badminton, nampak musuhnya. Main golf, so musuh. Ya, miapah tapi dia kepahilok belaruhungnya. Kalau enggak pas ya enggak. Seperti ini juga tamsilan ibadah puasa ini. Ibadah sirriyah, cuma kita dengan Allah yang tahu. Sehingga Allah khususkan. Ya, Allah sendiri yang akan membalas dan pahalanya. Ya, kenapa Allah khususkan? Ternyata ibadah puasa ini yaitu satu-satunya ibadah yang sangat kecil berpotensi lahir penyakit ria. Ibadah-ibadah yang lain sangat mudah ibu-ibu timbul lahir penyakit ria. Cuma yang kadang berat khusyuk ada di depan mertua, ada di depan calon mertua, khusyuk-khusyuk ada. Bersedekah sangat banyak, kadang-kadang bersedekah ika kuimum, ika gecik, mengagah tanya dermawan. Puasa? Enggak ada yang tahu, cuma kita dengan Allah yang tahu. Walaupun depan kawan kita pelema-pelema ra, berdai babah dah, boleh tajib yang dah dikanggalan. Enggak ada yang tahu. Maka satu-satunya ibadah yang sangat kecil berpotensi lahirnya penyakit ria daripada ibadah itu, yang kenyang ibadah puasa Ramadan. Maka Allah khususkan. Allah sendiri yang akan membalasnya nanti. Ya, ganjaran pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Ya, maka yang pertama, kurikulum daripada Ramadan, biar terasa Ramadan ini istimewa, kenali Ramadan, kenali hakikat Ramadan, bahwa ini bulan spesial. Kan bulan-bulan biasa, bulan kita untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Ya? Di dalam kitab Daqaiqul Akbar disebutkan, ya, wa kullu sanah samun qatil. Sekalian tahun, seluruh tahun yang dah kita lalui, samun qatil ini adalah merupakan racun pembunuh, racun yang sangat mematikan. Fatarikuha syahrul Ramadan. Ya, maka penangkalnya, penawarnya adalah bulan suci Ramadan. Ibarat seseorang, ibu-ibu bapak sekalian, yang digigit oleh ular yang sangat berbisa. Ya, dia sudah mendapatkan penangkalnya, penawarnya, tapi tidak mau meminum penawar tersebut. Kan sungguh dia orang yang sangat bodoh. Menancitanya tamsilan orangnya. Tiblah bulan tajib racun tapi. Kita hari ini sedang berada di bulan penangkal daripada racun tersebut, penawar daripada racun tersebut. Masa tak biarkan menan lewat aja hantajib penangkal ji? Sungguh kita orang yang sangat bodoh. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kurikulum daripada Ramadan? Ramadan yaitu bulan Al-Quran. Ya, Ramadan ini bulan diturunnya Al-Quran. Kenapa salah satu keunggulan, kemuliaan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan lebih mulia lagi. Dia emang sudah mulia, diturunkan lagi Al-Quran di dalamnya bertambah mulia. Ya. Kenapa malaikat Jibril menjadi penghulu daripada seluruh malaikat, menjadi termulia daripada seluruh malaikat? Karena Al-Quran diwahyukan melalui malaikat Jibril. Kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain? Beliau memang sudah mulia, akan tetapi lebih mulia lagi. Kenapa? Karena mukjizat terbesar beliau Al-Quran. Jadi maknanya apa? Baca Quran, nyan boleh pegang. Ya, bukan persiapkan Quran anda. Bulan Al-Quran, bulan untuk kita membaca Al-Quran, mengkhatamnya minimal benar tak khatam 3. Ya, kapan lagi masanya kalau bukan di bulan ini kita baca Al-Quran? Juga ada. Padahal coba buka sejarah.
Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, di dalam bulan Ramadan itu beliau mengkhatam sampai 60 kali khatam di luar bacaan salat. Ya Imam mazhab tanya kan cilet-cilet. Lama Ramadan ganyan mengkhatam sampai 60 kali khatam tidak dihitung bacaan salat. Berarti lah sembahyang lainlah baca. Berarti otomatis beliau sehari semalam mengkhatam 2 kali. Dalam sehari semalam 2 ke berarti khatam. Karena di bulan 60 ke? Kita hari ini pengikutnya, pengikut mazhabnya kah hana 60 ke? Benar ke? Benar mesti ke? Baik Quran tak khatam ti uro, baik berita status ti uro tak khatam. Quran tak udan. Imam Malik juga disebutkan dalam riwayat guru beliau. Tatkala masuk bulan Ramadan, Imam Malik meninggalkan mempelajari ilmu-ilmu hadis. Beliau banyak menghabiskan waktunya di masjid untuk membaca Al-Quran dan mentadabburkannya. Sehingga kata beliau, sungguh sangat tidak wajar, sungguh sangat tidak layak di bulan yang diturunkannya Al-Quran kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal menansyid, tatkala masuk bulan suci Ramadan, beliau menutup majlis fatwanya, banyak menghabiskan waktunya di masjid untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Maka sudah sampai masanya ibu-ibu bapak sekalian. Ya, kapan lagi kita baca Al-Quran? Jangan sampai 15 Ramadan sudah hari ini mentamat dalam Al-Quran. Ya, baiklah tak pegah nak baca mesiju, mentah sentuh pun belum. Ini sungguh sangat-sangat rugi. Ya. Macam cik dah baca Al-Quran lebih pegah tiga. Para ulama mengatakan, ya, seandainya seseorang siapa saja yang tidak bisa mengkhatam 1 kali Al-Quran di bulan Ramadan, niscaya sangat kecil kemungkinan dia bisa mengkhatam di bulan-bulan yang lain. Ya, dalam bulan Ramadan yang hanya sempat tak khatam 3, itu sangat kecil kemungkinan kita sempat mengkhatam di bulan-bulan yang lain. Ya. Walaupun hari ini sudah sampai sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Bahkan tanya tu bawa-bawa, memang tak betul katroh yang lagi Nabi kun. 14 abad yang lalu Nabi pernah berkata, sayati zamanon taksuru fihi al-hadis wa yabqal mashab alaihi al-ghubar la yudhar fih. Akan datang nanti satu masa di akhir zaman, kata Nabi. Ya. Apa yang terjadi di akhir zaman? Taksuru fihi al-hadis. Pada masa tersebut sangat banyak al-hadis, kata Nabi. Apa makna al-hadis, ibu bapak sekalian? Ternyata makna al-hadis itu seandainya kita terjemahkan hari ini, obrolan al-hadisnya. Obrolannya itu media sosial. Kan ngenyan sibuk nanya orang yang mandu. Ya kan? Na Facebook, na WhatsApp, na Twitter, na TikTok, Telegram, Instagram, miligram, kilogram, ulogram. Mana berapa gram itu? Wa yaqal mashaf, kata Nabi. Dan akan kekal Al-Quran alaihil ghubar, sampai di atasnya debu. Sesuatu yang jarang kita pegang, ibu bapak sekalian, pasti berdebu. Mabe la yundhar fih, tidak dilihatkan lagi padanya, ya kan? Ili tamat Quran kadang ke Ramadan yang kali ke Ramadannya miana pe alhamdulillah kadang Ramadan kita tamat. Oh pajan silap. Pajan sida nak berat lah mi dalam bulan Ramadan dan ada berat. Ya. Sehingga kenapa orang-orang saleh dulu, para aulia dulu sempat mengkhatam sehari sekali, nangan sepekan sekali, ya, nang sebulan 3. Kenapa? Ya, karena mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Sehingga dalam satu pengajian, seorang murid bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, kenapa orang-orang dahulu sangat sering mengkhatam Al-Quran? Ya, bagaimanakah kedekatan orang-orang dahulu dengan Al-Quran?" Apa Syekh yang menjawab, tak ubahnya seperti kedekatan manusia hari ini dengan handphone, dengan HP-nya. Pajan dengan ada taman HP ni orang cik berah dia. Ya, lang WT HP, kita kopi WT man HP cik. Jaga dengan HP. Sehingga wajar orang-orang dahulu sempat mengkhatam berkali-kali. Karena kemana-mana menenteng Al-Quran. Maka kalau bukan di bulan ini kita membaca Al-Quran, tidak ada lagi kesempatan kita membaca Al-Quran. Maka mari takab igo, ya,
Mungkin Ramadan yang berlalu hana tamat bil Al-Quran nyo betul-betul berkebi-kebi dah mubin. Ya khatam. Minimal 3 menegah hana leutan. Kahana 60 ke lagi imam mazhab tanya 3 benar usahakan. Kapan lagi kita mau buat perubahan? Perlu padum puluh ke tu merupak Ramadan tanya mangat berubah. Ya. Baca Al-Quran karena ini bulan Al-Quran. Kemudian menu ataupun kurikulum Ramadan yang terakhir yaitu bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berinfak. Bulan untuk bersedekah, bulan untuk menghabis-habiskan harta bulan ini. Bukan bulan untuk kumpul-kumpul harta. Kan bulan untuk pegang job. Kan sekilas itu bayangan kita orang. Oh, bulan untuk mencapai kumpul-kumpul harta bukan. Bulan Ramadan bulan untuk kita berinfak, saling berbagi kepada mereka yang membutuhkan, dilipat gandakan pahala. Sebagaimana Nabi berkata, afdalus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan, kata Nabi. Jikalau kalian mau mengejar pahalanya sedekah, ya, bersedekahlah di dalam bulan Ramadan ini. Artinya apa? Lipat ganda pahala sangat banyak diberikan. Dan itulah salah satu khususiat kita umat Nabi Muhammad. Itunya umu'ed. Tetapi ada amalan-amalan yang kita lakukan, amalannya sangat ringan, tetapi ganjarannya, pahalanya menandingi umat-umat yang lalu. Ya, umat-umat Nabi yang lalu sampai meribetonu. Tanya umur pendek. Sehingga alternatif biar cepat kita masuk syurga, ya Allah memberikannya Ramadan ini. Caranya itu dengan berinfak. Kalau kita mau mengejar, ya, pahalanya sedekah, bersedekahlah, berinfaklah di bulan Ramadan ini. Bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Ya, kapan lagi kita berinfak? Kita pegah anak sanggup, so enggak sanggup bronyo. Lagi baca Al-Quran sih. Kita pegah tibuk, so yang anak tibuk, je pegah tiga. Mandu murung tibuk. Ya. Kalau hari ini kita mengatakan diri kita sibuk selalu, sungguh sampai Tuhan itu pasti sibuk. Ya. Dalam baca Al-Quran enggak menginfak menansib. Baca Al-Quran benar. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Baik preh watai luang, si hana watai luang. Berinfak menansib. Baik preh lebih, si hana lebih, dia si kurung tapi. Ya? Lebih-lebih kita ini bapak-bapak. Bapak-bapak lah yang sangat sering berhadapan dengan kotak infak. Ya? Siapkan infak terbaik kita di bulan ini. Kalau bisa yang warna merah apa? Abai abu-abu sabi. Jadi jamun sabi warna parang yang dia. Yang merah tiga go. Ya? Ada sebagian juga bapak-bapak, ya, ibu-ibu, bapak-bapak ini baju hokai, mau politik. Tatkala kotak infak mau dekat, pura-pura zikir dia bu. Tuk mata-mata dalam subhanallah subhanallah subhanallah, buka mata baca kata Allah astagfirullah astagfirullah astagfirullah, buka halam buka lewat alhamdulillah alhamdulillah. Politik berjokai. Ya. Padahal tatkala kotak infak ini mau dekat dengan kita ibu-ibu bapak-bapak sekalian, seandainya dalam kantong kita ini uangnya lengkap, seandainya lengkap dari yang merah sampai abu-abu, ya, sungguh uang dalam kantong kita ini bertekak dia, berlomba-lomba untuk minta disedekahkan. Sanggi raja ipegah haba sungguh akan ikun menoma bahaja ipegah haba. Yang cepek, yang 100 sungguh akan berkata, aku sekali-sekali disedekahkan, kenapa? Jangan asyik dipakai untuk maksiat saja. Aku kan ingin masuk syurga saja. Kata yang cepek. Sanggi raja ipegah haba. Ya, sungguh akan ikun menang. Yang limpul nyaut. Pek, tak usah mimpi pek, jangankan kau, aku saja jarang. Ya? Yang 20 nyaut, full diam kau beras untuk beli beras kau. Kali ini aku yang diambil. Ya? Nyaut yang 20, yang 10 nyaut, kau rokok setengah bungkus. Kali ini aku nih yang dipakai. Ya, kira-kira pula apa? Yang 2000, yang abu-abu nyaut, diam kalian semua. Aku langganan tiap hari, tiap malam. 2000, robek lagi. Yang kenyang terkah. Ya? Maka ada kejadian bersama masjid oleh Bilal, tunggu Bilal waktu buka alam kota infak, kekalan 5,000 putuh lah. Ya? Tengah gergam-gergam kena apa? Terus ku imu mungkin kepukan gergam. 5,000 apa? Kan aku bah, keput-keput aku imu. Aini preh kadang malam tengok nanti kandu. Nyamban model, getnya berinfak hari ini. Ya?
Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Yohana ada kelebihan daripada infak dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, ya, hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita, siapa saja yang mau memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana diberikan kepada orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Lebih-lebih orangnya tamu sedekah kepada para guru-guru kita, para ulama, tengku-tengku, otomatis level ibadah puasa mereka berbeda dengan puasa tanya. Ini puasa kerot sih hanya menahan lapar dan haus saja. Yang lain aktivitas lagi biasa ju abah mentang jungkat yang gegap lagi biasa bengah kan kata rabah ngan upat gop. Ya, otomatis level ibadah puasa kita pasti berbeda dengan mereka. Ya, antarkan bukaan kepada orang-orang yang alim. Karena level ibadah mereka lebih tinggi, puasa yang diberikan, pahala puasa yang diberikan kepada mereka pasti jauh berbeda dengan kitanya. Kalau kita memberikan bukaan, memberikan makanan apapun bentuknya yang penting sedekah, maka pada hari tersebut kita mendapatkan pahala sebagaimana diberikan kepada orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kan kita lo, ya, buat rata preh nama lo, jangan hal lagi yang preh, ya. Maka ini adalah merupakan kurikulum yang perlu diketahui dan diterapkan dalam pikiran, dalam hati orang mukmin apabila dia mau meraih, mencapai kesuksesan di dalam bulan Ramadan ini. Mestinya anak akan terapkan, maka sama saja level ibadah tanya sama lagi biasa aja. Ya. Karena level ibadah puasa Ramadan menurut pegah juga lagi aja ikulah nak tingkat SD, nak tingkat SMP, nak tingkat SMA. Baik sampai tanya kat 70 go kamu rumpuk dengan Ramadan, sampai tingkat SD. Hanai A grade mecut pi, minimal B A tingkat SMP lah, berhaya mecut. Baik lagi-lagi tapi hana berubah-berubah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya ini satunya tadi kita tidak tahu dengan kurikulum menu daripada Ramadan. Ya, maka pesan yang terakhir di sini, ada satu amalan yang bisa ibu-ibu bapak amalkan di sisa-sisa daripada Ramadan ini, ya, semoga dengan amalan ini ya bisa menambah keimanan kita, menambah pahala kita di hari kiamat nanti. Apa ya menu ataupun apa ibadah, lazimkan ibadah ini di akhir Ramadan ini, ya. Ibadahnya sangat-sangat kecil, sangat ringan, tetapi ganjarannya sangat banyak. Lazimkan pada diri kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, di sisa Ramadan ini setiap malam bersedekah walau hanya 1000 kita semua sanggup rasanya hana yang terbaik. Ya, lazimkan, wajibkan kepada diri kita setiap malam di sisa Ramadan membelah malam tu nya benar tamu sedekah lam si malam 1000 minimal. Ya. Apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita sudah bersedekah selama 83 tahun 4 bulan. Mudip mana tentai ada dunan. Ya. Ini kita terkadang hendak tak semangat karena kita enggak tahu fadilahnya malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar kan katanya lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi seandainya tamu sedekah bakwatenya pada malam tersebut, seolah-olah ibu-ibu kan 3 tamu sedekah terus menerus, seolah-olah 1000 enggak berhenti kita bersedekah mana? Boh sampai kan 3 kai piuh kan. Hari ini kita kan kadang enggak semangat melakukan ibadah karena enggak tahu fadilah yang diberikan pada ibadah tersebut. Kan tanya manusia benar iming-iming ile kemenan, ada tak kerja kemenan, padung gaji, oh dumno, semangat kerja juga gaji untuk tak fikir, enak semangat tu, pasti enggak. Begitu juga dengan ibadah, harus nak iming-iming baru semangat tu. Jadi Lailatul Qadar seperti itu tamsilannya, kan 3 letakit 2 ribu, kabeh kan, seolah-olah terus menerus kita bersedekah seperti telah bersedekah 83 tahun 4 bulan. Ya, yang pertama, ya, lazimkan itu. Kemudian apa yang kedua? Ya, usahakan setiap malam kita melakukan salat sunat minimal 2 rakaat. Naik dah sembahyang, kadang sembahyang tarawih 20 tripod. Ya, usahakan 2 rakaat benar. Apabila berdepatan dengan malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita telah melakukan salat sunat full, enggak berhenti-berhenti selama 83 tahun 4 bulan. Ya. Anak istimewa, anak spektakuler. Sangat-sangat spesial. Kemudian yang terakhir,
baca Al-Quran minimal walaupun 1 ayat. Aik dah baca sejuk, sabah ayat benar baca dalam si malam daripada sisa Ramadannya. Apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita telah membaca Al-Quran terus menerus selama 83 tahun 4 bulan. Bagaimana lagi kelebihan yang diberikan dalam bulan Ramadan ini? Apabila bulan Ramadan ini kita abaikan, lebih-lebih tanya yang ke umur bonus ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Umur sekali 50, 60 tahun ke, putar ada preh lah. Putar pabeh hotel lah mulain. Bisa jadi terkadang inilah momentum Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak mempergunakan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Baik dah pegang Ramadan yang akan datang, Ramadannya kena hentai habis terikmati. Ya? Maka Ramadan ini sedang ada di antara kita, di sisi kita, pergunakan, manfaatkan. Ramadan ini ibarat teman katanya. Bagaimana ibarat teman? Ya, saat ini dia sedang berada kita, ya, bersama kita, sedang berada bersama kita hari ini dia, saat ini. Bisa jadi nanti besok belum tentu. Maka jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu. Ya, kapan lagi kita mencari ganjaran, menambah amalan? Manusia yang lebih taat tahun yang lalu daripada tahun ini, lebih taat Ramadan yang lalu daripada Ramadan ini, itulah mereka-mereka yang celaka. Manusia yang celakanya. Ni jamun tinggal tentang 15 Ramadan, kalih tabut multiple hujung. Ramadannya mutamat galau. Nyanyi ciri-ciri celakanya. Manusia yang sama ketaatannya tahun yang lalu dengan tahun ini, itulah mereka-mereka yang rugi. Dan manusia yang beruntung, siapa mereka? Yaitu manusia-manusia yang lebih taat Ramadan ini, yang lebih banyak melakukan ibadah di Ramadan ini ketimbang Ramadan yang telah lalu. Itulah mereka-mereka yang mendapat kemenangan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Maka buatlah perubahan ibu-ibu bapak sekalian di dalam Ramadan ini. Janganlah jadi kita seperti belimbing dari ubud phone matam roh tuha matam tui ariana berubah-berubah. Tetapi jadilah kamu seperti mangga yang waktu kecilnya asam, tetapi waktu tuanya dia manis, ya. Semoga kita bisa meraih menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini penuh, full, dan sehingga nanti di akhir daripada Ramadan berhak dan pantas kita diwisudahkan oleh Allah dengan gelar la'allakum tattaqun. Semoga ini menjadi bahan dukungan kami sendiri dan kiranya kepada sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kita ucapkan bersama kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'izah hasanah untuk tiap pada pagi yang berbahagia ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai pembawa acara, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdihi. Mubasyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah di atas Nabi serta dan keluarga yang lain yang mahmud Allah yang
Thank you.